Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO saham BBI, teman-teman. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya bahas ya, teman-teman, part pertama. Nah, ini adalah part keduanya, yaitu Perpestus finalnya, teman-teman, dengan harganya yang final ya, teman-teman. Dan juga ada perubahan, teman-teman, di jumlah lotnya, teman-teman. Ternyata jumlah lotnya itu dikurangi, teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, IPO BBI ya, teman-teman. Ini dia. Kalau kita lihat ya, teman-teman. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah sih 6 juta lot, tapi sekarang sudah jadi 5.340.000 lot, teman-teman. Nah, saya nggak tahu sih kenapa dikurangin, apa tidak laku atau gimana. Biasa sih kalau tidak laku ya mungkin dia akan dibawa harga di bawah, tapi ini diambil harga atas, teman-teman. Ya, ini banyak sih sering terjadi, teman-teman, di saham-saham untuk IPO, teman-teman, banyak juga dikurangi, teman-teman, untuk nama tuh lembar sahamnya itu. Oke, kita kembali lagi, teman-teman. Nah, jadi untuk struktur pemegang sahamnya ini pastinya berubah ya, teman-teman. Nah, ini masih seperti biasa sih, teman-teman. Yang saya jelaskan kemarin ya, teman-teman, ada PT Katmo, terus juga ada Mano, dan juga ada saham Tusteli. Nah, lalu kalau misalkan masuk masyarakat, ini dia, teman-teman. Nah, kemarin kan 600 juta lot, teman-teman. Nah, ini dia. Kemarin kan ada sekitar 6 juta lot ya, teman-teman, tapi dia sudah berubah ya, teman-teman. Nah, ini dia. Kita lihat ya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Kalau kita lihat, teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi dia berubah menjadi 534 juta lembar saham, teman-teman. Itu. Jadi ada perubahan ya, teman-teman. Nah, lalu ada nama itu pelaksanaan konversi CB, teman-teman. Nah, bersama dengan penawaran umum ini, perusahaan akan menerbitkan saham bisa dalam rangka pelaksanaan konversi CB ke BY. Nah, BY itu ini ya, teman-teman. Nah, untuk namanya yaitu Blooming Yield PT Ltd. Nah, nanti kita lihat ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, teman-teman, yaitu sebanyak sekitar 1.334.586.400. Lumayan banyak sih, teman-teman. Nah, kalau kita lihat CB ini maksudnya itu adalah yaitu obligasi, teman-teman. Jadi dan ini obligasi yaitu surat utang, teman-teman. Jadi dan ini kalau kita lihat ya, teman, di sini ada utang ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, teman-teman, sampai dengan Perpestus ini diterbitkan, penggunaan dana hasil pelaksanaan konversi CB telah digunakan untuk membayar penuh dan menutupi fasilitas pinjaman. Nanti pinjaman itu hutangnya kepada PT Bank HCBC dan PT Bank Sentral Asia Tbk. Dan untuk modal perusahaan antara lain pembayaran kegiatan operasional, pembayaran gaji, karyawan, periklanan, dan pembelian persediaan. Jadi dari pelaksanaan konversikan menjadi saham ya, teman-teman. Nah, jadi ada perubahan juga, teman-teman. Nah, perubahannya bentuknya begini. Nah, jadi dia masuk gini, teman-teman. Nah, jadi sekitar ini. Nah, ini nilai nominalnya jadi, teman-teman. Nah, jadi dia memegang sekitar 50%, teman-teman. Itu. Yang lain masih ada ya, teman-teman. Nah, oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Nah, saham yang dimiliki oleh perusahaan yaitu saham Tusteli. Perusahaan memiliki sebanyak 80 juta lembar saham. Nah, atau sekitar 30 miliar, teman-teman. Itu. Nah, dan juga maka pemegang saham lama perusahaan tidak akan mengalami dilusi. Nah, jadi tidak ada dilusi ya, teman-teman. Artinya tetap ya, teman-teman. Ini dia. Jadi tidak ada mengalami dilusi ya. Jadi hampir sama seperti like issue tuh. Oke, ada juga pelepasan kepemilikan saham pemegang perusahaan, teman-teman. Artinya yang lama ini, teman-teman, seperti PT Kano ini dan Manaje ini mau lepas deh, teman-teman. Nah, artinya kalau kita lihat, teman-teman, seperti ini ya. Artinya pemegang lama itu lepas tangan, teman-teman. Artinya pusatnya ini dikasih ke orang lain. Contohnya saya kan ada utang ke pihak, misalkan pihak bank, dan juga ada pihak lain. Nah, saya ini nggak bisa bayar utang, mau nggak mau saya lepas semua, teman-teman, baik itu perusahaannya ya, seluruh aset-asetnya, teman-teman. Jadi saya tidak megang lagi, teman-teman, tapi saya ada nanti di dalam saham ini, teman-teman, seperti BI ini, teman-teman. Itu jadi nanti setelah penawaran umum perdana, teman-teman, KLI itu ini ya, teman-teman, Kanmo ini dan Manaje ini, teman-teman, berencana untuk melakukan penjualan saham milik masing-masing pihak kepada BY. Ini dia, teman-teman, untuk BY-nya, teman-teman ya, dengan harga penjualan sebesar 373,37. Nah, ini jadi harganya ini tinggi, teman-teman, dia beli. Sedangkan harga penawaran untuk IPO-nya yaitu 266, teman-teman. Kalau kita lihat ya, teman-teman. Untuk harganya 266 ya. Artinya untuk kenaikan itu sekitar 40% kalau saya hitung ya. Nah, 372. Nah, artinya dia nih nanti bisa dinaikkan oleh bandar atau siapa, teman-teman, 40%. Artinya kemungkinan di hari pertama bisa saja nanti teman-teman. Tapi perlu diingat juga, teman-teman. Ini dia.
Pelembaran saham dilaksanakan dalam kurang waktu 10 hari kerja setelah tercatat perusahaan di Bursa Efek. Nah, jadi dia ini nggak langsung jual semua teman-teman. Ini dia. Ini sekitar kita anggap saja 7,2 juta lot teman-teman. Jadi dia ini nggak langsung jual semua teman-teman. Kalau misalkan dia dalam 10 hari kerja, artinya 720.000 lot per hari teman-teman. Kalau 10 hari kerja teman-teman, artinya dia ini untuk melepasnya ini perlahan-lahan teman-teman. Tapi di pasar nego ya teman-teman, 373,37 ini teman-temannya. Ini dia, karena kalau di pasar reguler tidak ada ini teman-temannya. Nah, jadi kemungkinan untuk harganya nanti pergerakannya bisa saja nanti bisa sideways di sini teman-teman, di 373 ini, karena dia kan dalam waktu 10 hari itu. Nah, dan juga perlu diperhatikannya teman-teman, kalau saya lihat teman-teman, ini tidak ada lock up-nya teman-teman, dua ini. Artinya 7,2 juta lot ini tidak ada lock up, yang lock up hanya BY ini teman-teman. Oke, kita baca dulu teman-teman di sini. Nah, pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum ya teman-teman. Nah, jadi berdasarkan surat ini teman-teman, ini dia 28 Agustus teman-teman, BY selaku calon pengendali perusahaan menyatakan akan mempertahankan kepemilikannya. Nah, ini dia teman-teman, setelah pelaksanaan CB tadi ya, sebanyak ini dia 1,3 miliar ya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat teman-teman, nah di sini, nah ini dia teman-teman, jadi dia mempertahankan ini. Jadi yang pada saat pelaksanaan untuk penjualan untuk pemegang saham perusahaan ini seperti KNRI ini tidak ada lock up-nya teman-teman. Nah kalau dipindah ke sini teman-teman, nah, jadi sekitar 77%. Jadi dia tidak ada lock up-nya teman-teman, artinya sekitar 25%-nya itu tidak ada lock up-nya teman-teman. Nah jadi ini perlu hati-hati ya teman-teman, perlu diperhatikan juga nih teman-teman. Nah, meskipun nanti harganya nanti dinaikkan, pastinya ada penurunan. Kemungkinan bisa saja nanti kalau misalkan ya naik ke 400, pemegang yang bisa saja nanti B ini akan jual teman-teman. Barangnya dapat dari KL ini ketika dia harga 400 atau 500 teman. Kita nggak tahu nanti harganya. Misalkan digoreng dulu ke atas, dia bisa jualan teman-teman. Itu. Nanti dia beli lagi teman-teman. Nah, itu kita nggak tahu teman-teman. Tapi dia lock up-nya hanya ini saja teman-teman. Nah, sekitar 50% ini teman-teman. Tapi 20% ini teman-teman, sekitar 27% ini tidak di lock up teman-teman. Nah, ini dia. Kalau kita baca tadi ya teman-teman. Nah, ini dia. 1,3 miliar ini teman-teman itu. Dan tidak ada terdapat pemegang saham mempengaruhi. Nah, jadi hanya satu ini aja teman-teman yang lock up. Kalau saham Tusel ini menurut saya sih nggak pengaruh sih. Yang banyak pengaruh tuh di sini teman-teman. Nah, apalagi yang ini. Ini aja 27% teman-teman. Artinya ini sangat bahaya sih teman-teman. Kita bisa saja nama itu cuan teman-teman. Ya, kalau kita bisa memanfaatkan momentum saja, misalkan 5%, 10% bisa keluar, lumayan sih teman-teman itu. Dan juga teman-teman, saya curiga sih. Kenapa saya bilang curiga? Kenapa nggak satu hari saja selesai? Nama itu untuk melakukan pembelian. Contohnya, seperti saham Sinema, terus juga PWK seperti GRIA kemarin teman-teman. Dia sehari saja sudah selesai teman-teman. Tidak perlu waktu nama itu menunggu 10 hari kerja ini teman-teman. Ya, di pasar nego kan kita bisa langsung saja teman-teman, jual langsung 7,2 juta lot ini teman-teman di pasar nego di harga ini dalam satu hari. Tapi dia ini dalam bertahap teman-teman, dalam kurang waktu 10 hari kerja teman-teman. Jadi dia tidak langsung sehari itu jualan teman-teman. Padahal sih 1 menit aja selesai itu teman-teman untuk transaksi di pasar nego teman-teman, jual 7,2 juta lot. Tidak perlu menunggu dalam waktu 10 hari kerja ini teman-teman itu. Ya, apakah mungkin mau digoreng dulu teman-teman ke atas dia ke mendekati harga ini, atau malah sebaliknya teman-teman, kita nggak tahu. Dan juga tidak ada lock up ini teman-teman, dan tidak ada lock up juga teman-teman yang untuk pemegang saham ini yang 27% ini teman-teman untuk BY nya. Kalau 50% nya kan di lock up nya teman-teman itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman, itu dia. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman, semoga teman-teman mengerti ya teman-teman untuk lock up nya dan juga pemegang itunya. Oke, kita masuk ke ini ya teman-teman. Untuk ini, untuk laporan keuangannya tidak ada perubahannya teman-teman, masih sama teman-teman. Ya, kalau teman-teman tanya kenapa sih dia bisa mencetak laba ini, ya dia ada jual aset teman-teman itu. Dan juga kalau saya perhatikan teman-teman, untuk kerugiannya itu masih mengalami kerugian di tahun 2022. Kenapa? Sekitar 1 miliar kalau nggak salah, saya hitung tadi teman-teman. Dan juga ini masih mengalami kerugian teman-teman harusnya, dikarenakan dia ada jual aset teman-teman, mungkin untuk bayar utang, jadi dia mendapatkan profit teman-teman, itu dia, jadi masuk ke labanya teman-teman itu. Oke teman-teman, kita masuk ke policy baby ya.
Untuk di tahun 2022 ya teman-teman, untuk policy baby untuk di harga di 266 ya teman-teman untuk harga finalnya. Untuk PVP-nya yaitu 1,82 kali, untuk PEL-nya yaitu 11,89 kali, untuk BP-nya yaitu 146,47, untuk DEL-nya yaitu 94,46%, untuk lainnya yaitu 15,28%, untuk EPS-nya yaitu 22,38. Untuk jumlah sahamnya di setor ke penuh adalah 2,6 miliar. Nah, sebelumnya yaitu 2,8 miliar ya teman-teman. Dikarenakan jumlah sahamnya dibagikan ke masyarakat dikurangi teman-teman, jadinya seperti ini teman-teman. Lalu untuk ekuitasnya yaitu sekitar 390 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2022 yaitu 59 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 369 miliar. Untuk market cap di 266 yaitu 709 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy di tahun 2022 tahun berjalannya. Kita masuk ke baby tahun 2023 di kuartal pertama teman-teman. Tentang harga di 266. Nah, untuk PVP-nya yaitu 1,84 kali, untuk PEL-nya yaitu minus 137,51 kali, untuk BP-nya yaitu 144,55, untuk DEL-nya yaitu 80,56%, untuk lainnya yaitu minus 1,34%, untuk EPS-nya yaitu minus 1,93. Nah, ini karena ada minus karena labanya minus ya teman-teman. Dan juga untuk DEL-nya ternyata berkurang teman-teman dari tahun 2022 ke tahun 2023 untuk utangnya. Untuk jumlah sahamnya yaitu 2,6 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 385 miliar. Nah, ekuitasnya di tahun 2023 ternyata berkurang ya teman-teman. Untuk laba bersihnya itu minus 5 miliar. Nah, ternyata dan ini masih mengalami kerugian. Untuk total hutangnya yaitu 310 miliar. Nah, ternyata total hutangnya mengalami penurunan ya teman-teman. Dan juga untuk market cap di 266 yaitu 709 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy BB ini itu. Oke, kita masuk ke underwater-nya teman-teman. Nah, saya sudah beberapa kali sih bahas untuk underwater-nya ini teman-teman. Nah, kali ini kita bahas lagi ya teman-teman. Di tahun 2019 kalau kita lihat ya teman-teman, bagus semua ya teman-teman. Ada tidak alah saja tapi ditutup di zona hijau. Oke. Di tahun 2021 teman-teman, kita lihat nyata 2 kali alah, 8 kali alah, hijau, 7 kali alah, 1 kali alah, 2 kali alah, dan juga enak nyata merah. Untuk nano 6 kali alah dan gula hijau. Nah, di tahun 2022 dan 2003 ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada lab nyata bisa 7 kali alah teman-teman. Meskipun papan akreditasi. Padahal papan akreditasi ini kurang menarik di tahun 2023 nih. Dan lam saja bisa 5 kali alah teman-teman. Enkel aja hijau. GTLA 2 kali alah. Terus Suni kuning. Untuk BEL hijau, Pada hijau, dan juga ISAB ALB. Zata 3 kali alah, cabut 1 kali alah. Jadi menurut saya sih untuk underwater AI ini lumayan bagus teman-teman dalam mengawal. Sempat kemarin tuh ALB, tapi diangkat lagi, dimakan oleh AI, dijagain harganya naik ke atas dia teman-teman. Itu dia. Dan sempat juga 7 kali A teman-teman, meskipun di papan akreditasi. Dan juga alam juga bisa 5 kali A teman-teman, GTA 2 kali A, dan lain-lainnya teman-teman. Untuk Suni nyata dia ditutup kuning, ya sempat juga dia naik ke atas teman-teman, tapi di bawah turun teman-teman. Ya meskipun dia turun, kita masih bisa nama itu jualan teman-teman. Meskipun kita jual di 10% kan masih dapat cuan teman-teman. Dan tidak nama itu merah atau ALB teman-teman, itu dia. Yang penting kita itu masih bisa keluar dengan dapat nama itu cuan, itu aja. Nah, jadi menurut teman-teman gimana teman-teman untuk saham BB ini? Nah, tadi sudah saya jelaskan semua ya teman-teman. Untuk ini tadi teman-teman, nah ini dia untuk nama pelepasan pembagian saham ini. Oke, tadi sempat saya bahas ya teman-teman, ini dia untuk nama itu PT CKRI dan Manut ini melepas ke BY ini ya teman-teman. Nah ini dia. Nah kita lihat dulu teman-teman. Oke, dia ini hampir sama saja teman-teman. Nah ini adalah struktur pemegang sahamnya teman-teman. Nah ini dia, kita lihat dulu ya. Nah Manut ya teman-teman, ini saya kecilkan dulu. Ini dia teman-teman untuk PT Mutuindonya. Nah to stock, nah PT Kano, Etiando, nah ini juga PT Gemilang. Nah ini. Nah nanti dia akan lepas teman-teman. Ini dia struktur pemegang. Ini dia struktur kepemilikan grup perusahaannya teman-teman. Nah kalau dia nanti bentuknya nanti berubah seperti ini teman-teman, maka struktur perusahaan menjadi sebagai berikut teman-teman. Ini dia. Oke, kita lihat ya teman-teman. Nah ada juga untuk kita ini teman-teman pemegangnya, dan juga ini seperti kita, terus juga ada ini. Nah Manut bahwa ini masih pegang 15% di ini teman-teman, di Katmo TLD ini. Nyata dia ini di sini teman-teman, ada di BY ini teman-teman. Nah ini dia Blooming Yield ini, nyata dia ini masih satu teman-teman, satu kepemilikan saja di ini teman-teman.
Nah, jadi yang PT tadi tuh dia lepas tapi masih ada orangnya juga teman-teman di dalam BY ini teman-teman. Itu dia. Nah, dan juga ada masyarakat, terus juga ada ini karena ini teman-teman nanti dilepaskan teman-teman ke L ini teman-teman ke BY ini nanti. Nah, bentuknya gini nanti teman-teman. Nah, bentuknya untuk nama PT-PT-nya itu. Nah, jadi si Manot ini masih pegang teman-teman karena dia ada pemegang saham juga di BY ini teman-teman itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana teman-teman? Ya, menurut saya sih kalau untuk saham seperti ini ya agak kurang menarik karena pemegang lama itu keluar semua teman-teman. Harusnya sih untuk pemegang lama itu jangan keluar. Setidaknya tuh masih ada salah satu saja teman-teman itu. Tapi ini semuanya keluar. Setidaknya itu peganglah 1% atau 0, nggak masalah 0, yang penting dia itu ada pegang dulu teman banknya tuh. Ya jangan keluar semua. Ya kalau semua tuh ya seperti ibarat mereka tuh sudah exit plan. Nah, exit plan nyata ini mereka sudah buat nama tuh prospektusnya ini. Nah, tinggal pemegang baru ini gimana mau kerjakan untuk nama tuh perusahaannya ini biar nama tuh mencetak laba nantinya. Itu tujuan mereka sepertinya teman-teman. Jadi mereka tuh sudah nggak bisa lagi untuk bayar utang. Tadi aja utang untuk CB tadi kan sudah dikonversi teman-teman dari obligasi tadi dalam bentuk saham tadi teman-teman. Itulah kenapa BY bisa dapat tadi teman-teman. Lumayan sih. Nah, ini dia dikonversikan tadi ini. Pelaksanaan konversi ini teman-teman ke BY ini. Itu yang terjadi teman-teman. Mewakili setara 50% ini. Lumayan banyak sih teman-teman konversinya. Padahal kepemegangnya lama itu kan sangat sedikit teman-teman. Kalau kita lihat 8 juta lot teman-teman itu. Padahal ini perusahaannya ini lumayan besar sih teman-teman. Ya besarnya karena banyak utang tadi. Dan ini juga masuk papan pengembangan. Hampir mau masuk ke papan utama teman-teman. Nah, yang menarik bagi saya teman-teman masalah ini tadi teman-teman. Kemungkinan besar nanti bisa diangkat ke harga di sini teman-teman 373 ini teman-teman. Itu. Ya, kalau kita lihat kan harganya tuh 266. Artinya kalau mau ke sana butuh 40%. Artinya kalau hari pertama bisa ala 25%, artinya lumayan itu teman-teman. Kita bisa cuan 25%. Atau tahunya di hari pertama nggak ala tapi bisa keluar. Itu lumayan juga teman-teman cuan kita. Kalau kita cepat dan juga bisa memanfaatkan momentum saja teman-teman itu. Kalau untuk jangka panjang menurut saya sih kurang menarik ini karena masih mengalami kerugian untuk fundamentalnya. Dan juga usahanya tuh kurang menarik sih teman-teman. Tentang bayi teman-teman itu dia. Saya ingat seperti nasi kemarin teman-teman. Nasi makanan bayi tahunya harganya sudah turun di bawah 50 teman-teman. Itu dia. Apakah nanti saham baby ini akan gocap? Kemungkinan besar sih bisa jadi teman-teman. Tapi kita nggak tahu juga teman-teman itu. Ya kalau misalkan kegocap artinya pengendalinya ini si BY ini yang megang 27% ini artinya dia mengalami kerugian teman-teman. Tapi menurut saya sih nggak mungkin rugi dia teman-teman. Karena KL ini sama Manot ini ada di dalam ini juga teman-teman itu. Tapi dia mau jual di harga ini teman-teman itu. Biar dia bisa megang 76% ini teman-teman. Itu dia. Jadi menurut teman-teman gimana untuk saham baby ini? Apakah teman-teman akan ikut untuk memanfaatkan momentum saja? Karena yang menarik itu hanya di sini. Dan juga yang paling menarik adalah untuk ininya teman-teman, underweight-nya. Underweight-nya tuh tidak pernah mengecewakan teman-teman untuk AI ini. Meskipun disebut sopil tua, tapi dia ini jarang banget nama tuh ALB teman-teman. Maksudnya jarang banget ALB itu ya pastinya tuh dibawa dulu ke atas teman-teman. Meskipun isap di papan akresasi ALB teman-teman. Tapi di lab bisa 7 kali ala teman-teman di papan akresasi. Dan yang terakhir untuk papan pengembangan di RAM bisa 5 kali ala teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman akan ambil atau skip? Nah, ini saya akan untuk melihat dulu teman-teman untuk perkembangannya. Apakah nanti ada news bagus atau tidak? Ya, menurut saya sih ini menarik juga teman-teman. Menariknya di sini saja. Tapi sejujurnya ini tidak menarik kalau tidak ada ini teman-teman. Karena pemegang lama itu lepas semua teman-teman. Keluar semua, digantikan ke pemegang baru teman-teman. Artinya dia ini jualan perusahaannya nih. Yang saya bingungkan cuma satu, kenapa nggak jualan dulu perusahaan itu sebelum IPO? Malahan pada saat IPO dia mau jualan itu. Nah, ini yang perlu dipertanyakan teman-teman. Dan juga untuk jualannya saja butuh waktu kurang lebih 10 hari teman-teman. Padahal untuk di pasar nego bisa saja langsung dijual 7,2 juta lot. Contohnya seperti saham Sinema kemarin teman-teman,
dia bisa selesai transaksinya teman-teman 5 triliun dalam waktu 1 menit teman-teman di pasar nego teman-teman. Itu yang terjadi. Dan kalau ini ya artinya kalau misalkan ada waktu 10 hari, artinya dia nih berguyur teman-teman untuk jualnya. Artinya hari pertama 720 lot, terus juga besok-besoknya kan dia nih 10 hari kerja teman-teman. Itu dia. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman mau ambil atau skip atau mau lihat dulu teman-teman? Ingat teman-teman, ini ALB-nya sudah 25% dan ALA-nya 25% teman-teman. Ini saya belum dapat info. Seperti sebelum corona kemarin kan, kalau misalkan untuk saham IPO yang hari pertamanya ALA-nya bisa 50%, tapi belum ada beritanya teman-teman. Sepertinya sih masih tetap 25% teman-teman ya. Ini kurang menarik sih untuk IPO. Harusnya sih 2 kali lebih besar teman-teman untuk di hari pertamanya seperti tahun lalu teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk penjelasan saya tentang untuk saham baby di part 2 ini teman-teman. Apakah teman-teman ada ingin bertanya? Silakan untuk tanya di kolom komentar. Silakan teman-teman untuk analisa kembali untuk saham baby ini. Ya, menurut saya sih menarik tadi di harga itu tadi teman-teman. Dalam waktu 10 hari kerja kemungkinan mau dijagain harganya itu. Dan juga underweight-nya AI sangat bagus. Kemungkinan besar dia bisa naik ke 40% teman-teman. Kalau mau mendekati harga jual untuk pengendali tadi. Gak mungkin pengendali mau rugi teman-teman. Itu. Tapi yang heran tadi itu cuma satu. Kenapa nggak ikut nama tuh harga penawaran juga? Itu yang perlu saya tanyakan sih. Ya sudah teman-teman, mari kita lihat nanti untuk listing di tanggal 7 September nanti. Gimana pergerakannya nanti teman-teman. Harusnya sih kalau mau mendekati harga di pengendalinya untuk dijualnya, harusnya sih hari pertama ala ini. Kalau nggak ala ya kemungkinan naiknya perlahan-lahan untuk mendekati harga itu. Kalau misalkan dia nggak ala teman-teman, artinya pengendali itu lebih baik beli di pasar reguler saja, lebih murah teman-teman. Benar nggak itu? Pastinya gitu kan kalau secara logikanya. Harusnya sih kalau BB ini ala deh teman-teman. Jadi untuk pengendalinya itu nggak bisa beli untuk di market. Jadi dia belinya kan di pasar nego transaksinya gitu. Tapi memang transaksinya di pasar nego teman-teman, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan tentang saham BB ini. Silakan teman-teman untuk analisa kembali. Apakah teman-teman mau beli atau teman-teman mau skip atau teman-teman mau lihat saja dulu atau teman-teman mau titip sendal. Silakan teman-teman untuk dipikirkan kembali teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan tentang saham BB ini. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.